10 artis berdarah blasteran yang jadi mualaf, siapa saja mereka? Ikuti video berdurasi singkat ini. Setelah melewati proses yang panjang, 10 artis Indonesia berdarah blasteran ini memutuskan untuk menjadi mualaf. Berpindah agama bukanlah keputusan yang mudah. Meninggalkan agama yang sudah dianut sejak lahir pastinya membutuhkan keberanian yang besar dan pertimbangan yang panjang dan matang, seperti 10 artis blasteran yang jadi mualaf berikut ini. Jika dilihat dari bahasa Arab, mualaf berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Sementara dalam agama Islam, istilah mualaf digunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang baru saja masuk ke agama Islam. Memegang teguh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya ini memang tidak mudah. Banyak risiko yang diterima seseorang ketika memutuskan menjadi mualaf, misalnya tak diterima lagi oleh keluarganya atau dikucilkan di lingkungannya yang bukan beragama Islam. Meskipun begitu, banyak orang yang mengaku menemukan kedamaian di dalam agama Islam, sehingga berani mengambil keputusan untuk menjadi mualaf. Sebagai contoh, berikut adalah 10 artis Indonesia blasteran yang pindah agama menjadi mualaf. Siapa sajakah mereka? Ini dia para mualaf tersebut. 1. Marcel Darwin. Ia bintang film FTV berdarah Makassar, Jerman ini berpindah keyakinan menjadi seorang mualaf 3 bulan sebelum menikah dengan kekasihnya Nabila Faiz. Marcel Darwin yang resmi memeluk agama Islam, pada November tahun 2019 ini, mengaku senang mempelajari doa dan surat-surat di Al-Quran. Baginya lebih mudah belajar dengan mencari arti dan maknanya dibandingkan dengan menghafal bacaannya saja. Yang kedua, Dewi Sandra. Dewi Sandra pernah berpindah agama beberapa kali, yaitu menjadi mualaf dan pindah agama menjadi Kristen saat menikah dengan mendiang Glenn Fredly. Ia pun kembali lagi memutuskan menjadi seorang muslim setelah bercerai. Ia mengaku telah menjalani kehidupan yang berat dengan cobaan yang bertubi-tubi. Dewi pun sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, hingga akhirnya menemukan jawabannya dengan kembali memeluk agama Islam. Yang ketiga, Angel Lelga. Pemilik nama asli Leli Andreyani ini, terlahir sebagai seorang Nasrani dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Dirinya mengungkapkan bahwa banyak sekali penolakan atas keputusannya ini terutama pihak keluarga. Bahkan dirinya baru bisa berkomunikasi baik dengan keluarganya lagi setelah 10 tahun. Selama 10 tahun Angel mencoba memberikan pandangan yang baik soal Islam kepada keluarganya. Yang keempat, yaitu Tamara Bleszynsky. Artis berdarah Polandia ini memutuskan untuk menjadi mualaf sejak tahun 1995. Tamara Bleszynsky pindah agama menjadi mualaf jadi perhatian. Perjuangan Tamara Bleszynsky saat pindah agama di 1995 sangatlah menyentuh hati. Tamara Bleszynsky memilih pindah agama dengan kisah yang lumayan unik. Ia pun mengisahkan perjuangannya belajar agama Islam yang dianutnya hingga kini. Kala itu, sang aktris mulai memiliki ketertarikan dengan Islam, agama yang dianut ibunya. Keinginan mempelajari Islam semakin kencang ketika dia menempuh pendidikan di Australia. Mantan istri Mike Lewis itu lahir di keluarga beda agama. Sang ayah, Zbigniew Bleszynsky, berasal dari Polandia dan penganut agama Katolik, sementara ibunya, Farida Gasik, berdarah Sunda dan beragama Islam. Ketika kedua orang tuanya bercerai pada 1981, Tamara yang kala itu masih berusia 7 tahun menjadi rebutan. Namun pengadilan kemudian menyerahkan hak asuh sang aktris kepada ayahnya, Zbigniew. Di bawah pengasuhan sang ayah, Tamara Bleszynsky dibesarkan dalam iman Katolik. Namun di usia remaja, saat menuntut ilmu di Australia, dia mengaku mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Yang kelima, Rina Diana. Nama Rina Diana tak asing lagi untuk para penggemar sinetron dan juga FTV. Dirinya sudah bermain dalam 30 judul FTV dan beberapa judul film layar lebar. Perempuan blasteran Pakistan Manado ini memutuskan untuk menjadi mualaf sejak tahun 2010. Keputusannya ini didasari oleh pengalamannya melihat orang melakukan salat dan kemudian tertarik untuk mempelajarinya. Yang keenam, bernama Marsha Timothy. Sebelum menikah dengan Vino G. Bastian, Marsha Timothy berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Ia memutuskan untuk mengikuti keyakinan yang dianut oleh sang suami. Ia pun berterima kasih kepada keluarga besar yang memberikannya restu untuk pindah agama dan menghargai pilihannya. Marsha mengungkapkan bahwa dirinya bahagia berada di tengah keluarga yang saling menghargai agama lain. Yang ketujuh, Soraya Larasati. Finalis gadis sampul yang berdarah Batak, Sunda, dan Tionghoa ini,
memutuskan untuk masuk Islam ketika menjalin hubungan dengan kekasihnya. Hubungan tersebut pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Setelah melahirkan anak pertamanya, Soraya Larasati mengenakan hijab. Laras mengaku sering diolok-olok dan dijauhi temannya akibat keputusannya ini. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya hingga saat ini, dan agama Islam membuatnya berubah menjadi manusia yang terbaik, dan selalu berhijab. Yang kedelapan, Elis Norin. Pesinetron Elis Norin ini, yang merupakan keturunan Norwegia Sunda Manado ini menjadi mualaf sejak tahun 2008. Dirinya mengaku menemukan ketenangan batin saat memeluk agama Islam. Sepanjang karirnya tak banyak yang mengetahui Elis Norin telah menjadi seorang Muslim. Kini Elis sudah jarang terlihat di layar kaca dan menikmati perannya sebagai seorang istri, ibu dan pebisnis. 9. Yaitu Rebecca Reichman. Ia merupakan penyanyi berdarah Belanda. Rebecca Reichman memutuskan untuk berpindah keyakinan lantaran tergerak hatinya ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Awalnya Rebecca adalah seorang ateis yang tak percaya akan adanya agama. Awal mula mualaf, penyanyi berdarah Belanda Indonesia tersebut menghadiri acara tahlilan mendiang Andre Ciling, drummer band Bunglon. Sang musisi meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Bandung, pada 2009. Bacaan tahlilan yang berisi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, memberikan ketenangan untuk Rebecca Reichman. Rasa itu kemudian membuatnya mantap untuk memeluk agama Islam. Dengar tahlilan, saya merasa tidak kosong lagi. Saya merasa ada yang di samping saya dan memberi kekuatan, ungkap Rebecca Reichman. Dari pengalaman saat menghadiri tahlilan tersebut, Rebecca Reichman kemudian memutuskan berpindah agama. Dia resmi mengucap 2 kalimat syahadat, pada 2009. Keputusan berpindah agama, menurut dia, membuat kehidupannya jauh lebih tenang. Penyanyi 37 tahun itu bersyukur, menjadi mualaf memberikannya kehangatan dan selalu dikelilingi sahabat yang baik. Apalagi saat bulan Ramadan, terasa banget kebersamaannya. Momen dimana kita pasti ngumpul bareng keluarga dan teman, ungkapnya. Yang ke-10, Sophia Latjuba. Mantan istri Indra Lesmana ini, dikabarkan menjadi seorang mualaf di tahun 2014 silam, lantaran mengunggah fotonya yang sedang memakai mukena. Tapi Sophia membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama memeluk agama Islam. Ia juga menegaskan bahwa dirinya mualaf bukan karena siapa-siapa, ketika banyak yang mengatakan dirinya mualaf karena dinikahi siri oleh Ariel Noah. Bagi Sophia, agama adalah hubungannya dengan Tuhan bukan karena mau menikah atau yang lainnya. Itu dia 10 artis Indonesia blasteran, yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Pastinya tidak mudah pada awalnya bagi mereka, namun pada akhirnya dengan bersabar semua cobaan pasti berlalu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar para mualaf ini dan mualaf lainnya diberikan kekuatan dan istiqomah di jalan Allah. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.